Memiliki kehilangan, intinya gini, kalimat kuncinya gini, kehilangan hanya akan ada jika kau pernah merasa memilikinya. Wong rasa tepuk tangan, aku ya isun deh, kok santai wae. Wong ngomongnya, wah ini dapat inspirasi dari mana? Sederhana aja nih, bukan inspirasi ruwet-ruwet. Suatu hari saya pernah diberi, ayah saya mendapat hidayah dan memberikan saya handphone yang canggih. Hidayah gue nyatakan handphone. Wah, seneng gue Rakarwanto. Asem tuh. Karena saya dulu sama Cak Nuntir angel urusan handphone HP dan segala macam. Saya cobaan niki ngono. Terus aku ngomong, suaranya elek Anak pengen suaranya apa tuku tip aja nggo handphone. Asem ya salah. Gambar layarnya elek, layarnya apik tuku TV rasa gue waduh susah tau. Rumet gue dadi anake Cak Nun. Terus baru jadi oke lah. Jadi makanya kenapa saya sebut hidayah. Suatu hari saya dikasih handphone, seneng aku rek. Belum sampai seminggu, ketinggalan neng ATM rek. Aku ki deg-degan antara sedih karo wedi kampleng. Jadi rodok aduh asem piye iki yo. Tapi saya ngopo aku sedih, tak analisa. Nah ini sutradaranya bergerak nih. Hatinya merasa sedih, tapi ora trimo sutradarane. Di atas, ngopo ya aku sedih yo. Tak urut ke belakang. Aku lahir nggak pakai handphone, sampai SMA nggak kenal yang namanya handphone. Baru kemarin punya handphone, belum sampai seminggu saya punya handphone, kemudian balik ke tidak punya handphone lagi. Kok aku sedih ngopo toh? Nggak daulat banget saya. Ternyata saya kemudian memutuskan, iki sedih bukan urusan handphone hilang kok. Ini sedih yang saya sedihkan adalah kebiasaan baru yang saya ambil. Tadinya nggak punya handphone orang masalah. Baru gue duwe handphone, baru gue balik ke tidak punya handphone lagi, kok hatiku sedih, menderita. Lemah temen rek. Ora pantes sebut anak Cak Nun ngene iki. Wah, sikit. Seharusnya menemukan kesimpulan, oke. Yang membuat kita sedih adalah standar yang kita buat sendiri, kebiasaan yang kita buat sendiri. Biasanya sesuatu yang hilang, misalnya, ya saya kasih contoh yang Anda paling banyak pengalamannya lah. Misalnya orang ditompo, naik pas nembak pacar misalnya gitu ya. Anda kan pernah mengalami itu. Putus misalnya gitu, terus hatinya sedih banget. Menurut saya bukan urusan putusnya, karena dari wong mulai duwe pacar kok. Duwe pacar 3 minggu baru gue diputus karena kondangan ratu adus misalnya. Itu bukan masalah kehilangan pacarnya, tapi karena hatinya sudah berpindah kepada merasa punya pacar, terus susah balik lagi pada kebiasaan yang lama. Ketika kita sudah biasaan nggak punya pacarnya sudah berjalan, sedihnya hilang. Jadi sedih bukan urusan memiliki tidak memiliki. Senang itu bukan urusan memiliki tidak memiliki, itu urusan kita malas menghadapi keadaan yang berbeda. Begitu juga dengan ketergantungan kita kepada sosmed. Biasanya iso WA-an, SMS-an cepat, tiba-tiba nggak bisa, harus balik telegram atau surat, mesti meso-meso. Padahal kita lahir dari kecil, saya ya mengalami, saya bukan generasi yang lahir digital, saya lahir generasi surat. Saya sering dikirimi surat sama bapak. Walaupun nggak pernah balas. Ya bukan saya nggak mau. Ya saya pengen menguji keteguhan hati seorang bapak. Apakah mau terus mengirim surat pada anaknya. Dulu dikirim surat waktu itu. Dulu nggak ada handphone nggak masalah kok. Kemudian tiba-tiba saya tergantung pada HP. Ada titit lampu gitu aja. Nggak tahan nggak buka. Iki saya tidak daulat sama diri saya. Sudah tergantung kepada yang di luar. Saya tidak bisa menemukan konsep apa yang saya pegang sendiri. Saya sudah dipengaruhi oleh luar. Gampang percaya, gampang tidak percaya. Saya masuk pada sebuah kebiasaan baru di mana kamu butuh memenuhi itu. Padahal kebiasaan baru sangat bisa dibuat dengan propaganda. Belum lama ini saya melihat, Anda selalu dengar toh, yang sehat itu makan 3 kali sehari. Betul nggak? Pernah dengar nggak? Pernah dengar kan? Itu diteliti sama dia. Bener po, yang sehat itu makan 3 kali sehari. Ini seorang dokter. Terus dia kemudian melihat industri yang terlibat di situ. Enggak juga kok. Bukan urusan itu. Dia memberi contoh, epilepsi misalnya. Epilepsi itu sangat bisa disembuhkan kalau kamu pola makannya berubah. Enggak harus 3 kali sehari. Kalau misalnya kamu merubah masukanmu yang berdasarkan dari karbohidrat menjadi gula, diilangi menjadi keton misalnya. Iki rodok ngomong
masuk sedikit ya. Keton itu pecahan dari lemak. Ya ngono lah, gampangnya lah, bangane jeru-jeru. Pecahan dari lemak. Jadi energinya bukan dari gula, bukan dari karbohidrat. Ngambil energi dari lemak. Otomatis di otaknya terjadi membran pelapis. Epilepsinya sembuh. Itu sudah lama pengetahuannya, tapi tidak populer. Kenapa? Karena kalau ada instruksi seperti itu, industri makanan tidak akan berkembang, tidak akan laku. Nah makanya yang kamu dengar di mana-mana bukan berarti itu yang paling baik loh sebenarnya. Bisa jadi itu karena ada hubungannya balik lagi ke urusan ekonomi dan penguasaan. Nah kalau kita daulat, kita bisa menilai sendiri, ngerasake dewi tenanan opora. Bukan berarti saya mengatakan bahwa nggak usah dengerin. Dengerin, harus didengerin. Semua didengerin, tapi yang memutuskan mana yang benar atau tidak kamu, karena kamu yang punya badanmu sendiri. Nah, menurut saya Mak Iyah mengajari kedaulatan tersebut. Ayam jangan bermimpi jadi kambing. Aduh banget yo. Ayam jangan bermimpi jadi bebek. Karena secanggih-canggihnya kamu menjadi bebek, kamu hanyalah bebek KW. Yaitu ayam yang bebek, kan bukan bebek, bebek-bebekan cuman. Jadi kalau yang diajak Mak Iyah bahwa kamu daulat dengan dirimu sendiri sudah kita tanamkan benar-benar, bukan menjadi orang yang skeptis juga. Opo-opo ora percaya, opo-opo meragukan, nggak gitu juga. Tapi kita proporsional, seimbang. Kita siap merubah, kita siap salah dalam tanda petik gitulah. Yo, maksimal aku sing paling bener ngertine saene, tapi bisa dengan pengetahuan baru ini berubah. Setiap saat seperti itu. Dan info yang masuk sekarang ini kayak misalnya gini. Wong rung maca berita, baru maca judulnya wis komentar. Durung menonton videone, lagi nonton judulnya wis komentar. Iki ora tahan arep ngetokke ekspresi dirinya iki ora tahan arep ngetokke kudu aku berpendapat aku. Saya tahu. Santai-santai, kamu serap sebenarnya, kamu tahu sebenarnya sehingga setiap langkah yang dijalani kamu tahu betul konsekuensinya. Bukan berarti langkahnya pasti benar, tapi langkah yang belum benar itu kamu akan menuju menjadi sesuatu yang lebih benar kalau kamu daulat dengan perjalanan hidupmu sendiri. Dan tidak ada apapun di dunia yang bisa mempengaruhi dirimu karena hanya dirimu yang bisa